Mbak Septi. Iya, Iya. Iya, terima kasih ya rekan-rekan sudah undang ke sini. Bagaimana Mbak Septi? Udah nyaman? sudah. Oh iya, baik. Gimana kabarnya Mbak Septi akhir-akhir ini? Kabarnya alhamdulillah baik sih Mbak. Alhamdulillah sehat ya berarti ya. Alhamdulillah ya. Oh ya, ini di rumah lagi sendiri atau ada siapa Mbak? Iya Mbak lagi sendirian gitu. Soalnya orang tua kan kerja. Orang tua kerja ya, gitu-gitu. Oh gitu. Oh gitu ya, lagi kerja ya berarti ya orang tua. Ini tumben banget ya Mbak ya, ini cerah gitu suasananya. Lagi soalnya kemarin saya tuh jam segini tuh di rumah saya tuh hujan. Tapi kalau emang di sini seringnya panas sih Mbak. Panas gitu kalau hujan. Tapi cuma sebentar, nggak ada yang hujan dan Oh gitu. Di sini malah panas ya Mbak. Kalau di rumah saya kayak hujan terus gitu bawaannya. Oh, ya. Kan dari yang udah saya baca di galerinya Mbak Septi kan Mbak Septi ini mahasiswa psikologi ya, sudah mahasiswa akhir gitu. Nah, Mbak Septi kegiatannya apa ya kira-kira selain kuliah gitu? apa ya paling kalau libur atau enggak pas nggak ada jadwal kuliah bantuin orang tua sih paling gitu ya. Oh iya Mbak Septi kan udah semester akhir ini masih stay di sana di kos atau di rumah nih? Bulan balik Oh berapa hari oh gitu, jadi masih kayak kadang stay di kos gitu ya. Oh gitu, berarti di luar perkuliahan Mbak Septi nggak ada ini ya, nggak ada kegiatan lain gitu? nggak ada. Oh gitu, berarti emang fokus ke ini aja ya. Oh ya, oh ya Mbak Septi sebelumnya sebelum kita mulai ini saya ada info konser, jadi Mbak Septi mohon di ini ya diisi dulu ya terlebih dahulu. Bisa dibaca terlebih dahulu. Ini pakai nama Nama lengkap. Ini saya tanda tangannya juga ya di sini ya Mbak. Oke. Oke sebelum kita mulai yang kapan kita berdoa dulu ya Mbak Septi ya. Saya pimpin dulu ya. Nah, kan saya hari ini lancar. Oke. Nah sebelumnya saya mau menjelasin dulu aset-aset yang ada di konseling ini. Jadi di konseling ini Mbak Septi tenang aja karena konseling ini tuh bersifat rahasia. Jadi Mbak Septi tenang, kalau mau cerita apa-apa itu nggak akan tersebar di orang lain. Jadi saya akan keep sendiri gitu ya. Terus yang kedua ada asas keterbukaan. Jadi saya harap di sini Mbak Septi itu bisa terbuka sama saya supaya saya juga bisa membantu Mbak Septi dengan lebih maksimal gitu. Dan yang terakhir saya harap juga Mbak Septi di sini tetap mengundang saya gitu ya. Itu dengan sukarela, jadi tanpa ada paksaan dari pihak manapun gitu. Nah, jadi kenapa Mbak Septi mengundang saya ke sini? Ada apa? jadi saya itu kan akhir-akhir ini kan merasa bingung gitu ya Mbak kayak kuliah kan udah semester akhir ya jadi kan udah mau selesai. Nah saya itu pengennya habis kuliah ini langsung kerja. Tapi orang tua saya itu menurut saya itu udah lanjut S2. Saya itu sebenarnya nggak mau nggak S2. Saya itu nggak mau kayaknya langsung S2. Cuman dari orang tua kayak yang
lebih dalam lagi, mungkin ada kondisi latar belakang yang melatar belakangi kebingungannya ini gitu. Biasanya kayak merasa tertekan gitu sih, karena kan orang tua saya kan menuntut saya harus ini, saya harus itu, saya harus jadi ini. Tapi kan itu kan di luar kemampuan saya. Saya mengaku kalau saya itu nggak sanggup sebenarnya. Gitu. Jadi ada tekanan dari orang tua Mbak Septi, tapi Mbak Septinya sendiri kayak merasa aduh udah cukup aja di sini gitu ya. Oke. Nah, kalau menurut Mbak Septi ini kan orang tua tadi kan menyuruh untuk lanjut S2 supaya Mbak Septi ada kualifikasi yang lebih tinggi lagi gitu ya. Nah, kalau dari Mbak Septi sendiri yang ingin langsung bekerja itu, pilihan karir apa sih yang udah Mbak Septi plan untuk nanti aku habis lulus aku mau kayak gini nih gitu tuh, apa aja sih Mbak Septi? Sebenarnya tuh ada beberapa ya. Yang pertama itu saya mau ada di dunia pendidikan. Kemudian juga saya mau ke dunia perusahaan. Jadi perusahaan Iya, dan itu yang juga udah ada aksesnya, udah ada ininya. Kayak kan yang kemarin kan juga magangnya di tempat yang itu. Iya, Udah tahu. udah ada pengalaman nih di situ gitu ya. Jadi karena Mbak Septi juga magang kemarin udah di perusahaan itu, jadi kayak kayaknya udah ada nih pengalaman untuk di situ gitu ya. Oke. Nah, kalau dari Mbak Septi sendiri itu ada nggak sih alasan kenapa Mbak Septi itu kayak langsung kerja aja gitu daripada lanjut pendidikan? Kalau benar-benar tuh lanjut tuh saya tuh merasa capek sama dunia pendidikan tuh capek. Terus juga kedua kan kalau lanjut kan biayanya agak sedikit ya, terus juga capek repotin terus orang tua. Mereka kan juga tuh mau dari nol juga begini, kan saya juga nggak enak. Jadi Mbak Septi sendiri nggak merasa takut membebani juga gitu ya, padahal sudah disiapkan oleh orang tua. Oke. Nah, terus selanjutnya kan orang tuanya kan orang tua Mbak Septi tadi kan minta Mbak Septi lanjut aja di pendidikan di S2 gitu kan. Nah, sedangkan Mbak Septi sendiri nggak mau. Nah, itu kan pasti ada pengaruhnya gitu kan. Nah, itu kira-kira pengaruhnya itu seperti apa dalam Mbak Septi untuk mengambil keputusan karir gitu? Saya juga jadi ini bingung kan mau nurutin orang tua atau mau nurutin maunya sendiri. Cuman kan saya sudah merasa kalau saya tuh nggak sanggup, Mau udah ya gitu ya. Oke. Nah, yang terakhir nih saya mau tanya nih ke Mbak Septi. Mbak Septi ini di diri Mbak Septi sendiri itu seberapa yakin sih sama kualifikasi diri Mbak Septi buat langsung terjun ke dunia kerja gitu? kalau langsung tuh yakin ya tadi kan udah ada pengalaman magang di sana juga. Cuman ya itu terjadi yang buat saya ragu karena orang tua masih jadi ya. Nah, kalau gitu Mbak Septi saya mau minta tolong Mbak Septi untuk mengisi lembar asesmen ini. Jadi nanti Mbak Septi di sini menuliskan identitas diri Mbak Septi ya. Nah, terus di sini kan ada peran yang sedang Mbak Septi kerjakan nih, kayak Mbak Septi itu kan mahasiswa psikologi, calon pekerja, terus juga ada dari keluarga. Nah, nanti tolong deskripsiin tuntutan secara singkat aja sih dari peran-peran yang Mbak Septi sedang lakukan itu. Terus yang ini nanti jadi dikasih kayak peringkat yang paling tinggi sama yang paling rendah gitu. Yang paling tinggi itu yang penting, sama yang paling rendah itu yang paling penting, sama alasan singkatnya. Terus di sini ini ada analisis konflik antar peran. Jadi Mbak Septi itu tandain peran yang sekiranya menurut Mbak Septi itu menimbulkan konflik dan kenapa menurut Mbak Septi itu menimbulkan konflik. Terus yang ini ada pertanyaan, nanti tolong Mbak Septi jawab. Terus yang ini juga ada, nanti Mbak Septi kasih tanda
mahasiswa tuh tugasnya banyak, terus ya beradaptasi dengan ini. Jadi dalam bekerja sama mahasiswa di peran dalam menjadi anak itu harus memiliki pendidikan yang tinggi. Terus di menentukan prioritas peran itu yang pertama itu menjadi mahasiswa psikologi, terus yang kedua menjadi calon pekerja, dan lalu yang ketiga menjadi anak dari keluarga ya. Oke. Dari asesmen udah kita bikin dari asesmen udah Mbak Septi kerjakan. Nah, kita kan terlalu memahami kondisi Mbak Septi ini. Kalau Mbak Septi itu memang pengen langsung bekerja aja gitu kan. Nah, setelah memahami diri Mbak Septi itu, sebenarnya tujuan karir apa sih yang beneran Mbak Septi pengen capai gitu? Sebenarnya saya ingin jadi bekerja di sebuah perusahaan. Saya ingin jadi HRD-nya. Jadi memang tujuan yang pengen dicapai dari karir Mbak Septi itu pengen masuk ke perusahaan yang menjadi HRD gitu ya. Oke, nah yang pertama tuh tujuan kamu itu udah realistis belum sih sama keadaan kamu saat ini? Belum sih. Oh ya, belum. Jadi karena memang masih ada tuntutan dari kedua orang tua ya gitu. Nah, karena ada kan Mbak Septi tadi menyebutkan Mbak Septi dengan jadi HRD di salah satu perusahaan, tadi orang tua masih ada orang tua yang pengen Mbak Septi untuk masuk ke perguruan tinggi lagi S2 gitu. Nah, kira-kira tujuan kecil yang bakal Mbak Septi lakukan tuh hal kecil yang bakal Mbak Septi lakukan tuh apa? Jadi yang mencapai tujuan Mbak Septi yang pertama sih yang paling itu sekali saya menyelesaikan dulu ya. Mungkin sambil mendiskusikan dengan kedua orang tua yang Mbak siap tentang apa yang Mbak Septi ambil, tapi mereka pengennya yang lain. Mungkin bisa langkah kecil yang bakal Mbak Septi apa lakukan, mungkin bakal mendiskusikan dulu sama orang tua gitu ya. Nah, kalau dari sumber daya nih, kira-kira sumber daya apa yang Mbak Septi miliki buat mencapai tujuan Mbak Septi itu jadi HRD di perusahaan? Saya kan itu ya, saya kan ada pengalaman. Saya pernah bekerja di bekerja juga kan pengalaman di perusahaan itu. Jadi Ini udah bisa jadi bekal ya. Oke. Sama kira-kira Mbak Septi pasti kan mempertimbangkan nih ada hambatan-hambatan. Kira-kira hambatan yang menurut Mbak Septi mungkin akan dilalui Mbak Septi itu seperti apa? hambatannya yang pertama mungkin dari seorang Ya. itu yang pertama. Terus ada juga hambatan persalinan mungkin Nah, kira-kira dari hambatan-hambatan yang udah Mbak Septi sampaikan itu, kira-kira Mbak Septi bisa nggak untuk mengatasinya kira-kira? kalau aku saya belum berdiskusi lagi sih, tapi saya agak yakin mungkin kalau orang tua pasti juga ikut jalan anaknya mau ke sini itu aja. Nah, karena Mbak Septi tadi udah menentukan ya tujuannya, jadi Mbak Septi itu pengen jadi HRD di suatu perusahaan, dan Mbak Septi juga udah memunculkan langkah-langkah kecil yang mungkin bakal Mbak Septi lakukan demi tujuan itu, mulai dari bilang ke orang tua gitu kan. Nah, ini saya ada kayak pekerjaan rumah gitu. Jadi Mbak Septi nanti dalam waktu 3 hari. Nah, jadi ini Mbak Septi di ini ada beberapa tugas yang bakal saya kasih untuk
Mbak Septi. Jadi kayak misalnya Mbak Septi mengumpulkan informasi mengenai peluang kerja, kayak kira-kira Mbak Septi bisa kerja di mana aja, terus kayak nulisin minat, kemampuan sama nilai pribadi yang ada di dalam diri Mbak Septi. Terus juga kayak pro and cons dari memilih ini tujuannya Mbak Septi tadi, pengen langsung kerja aja gitu, pro and consnya apa gitu ya. Nanti selama 3 hari Mbak Septi saya harap buat menyelesaikan tugas ini. Nanti kita bisa kontakkan lagi untuk kita bahas lebih lanjut gitu ya Mbak Septi. Oke, nah Mbak Septi, jadi hari ini kita agendanya adalah buat membahas tentang homework yang udah saya berikan kemarin ya. Ini ya Mbak Septi homeworknya. Oke, saya baca bentar ya Mbak Septi ya. Oke, di sini Mbak Septi udah bisa nulisin kemampuan sama nilai pribadi yang udah Mbak Septi punya. Terus di sini juga Mbak Septi udah mengumpulkan informasi nih tentang peluang kerja buat lulusan psikologi non profesi ya. Terus di sini juga udah menulis tentang pro and cons dari langsung bekerja atau lanjut S2 ini. Nah, dari yang pro and cons ini Mbak Septi lebih banyak menuliskan pro-nya di langsung bekerja ya. Ini berarti Mbak Septi sudah mantap untuk memilih langsung bekerja saja gitu. Oke, bagus sih Mbak Septi ya. Oke, baik. Nah, gimana nih Mbak Septi waktu kemarin 3 hari mengerjakan pekerjaan rumah ini, gimana perasaannya? Jadi saya lebih tahu sih saya itu harus gimana, jurusan apa yang mau saya ambil. Saya udah tahu. Sih, bagus. Nah, dari 3 hari kemarin Mbak Septi menghabiskan berapa hari buat mengerjakan pekerjaan ini Mbak? Berapa ya? Kayaknya semalam deh, dari semalam. Oh, dari semalam. Lumayan cepat ya berarti Mbak gitu. Berarti Mbak Septi itu sungguh-sungguh ya dalam mengerjakannya ini. Nah, karena Mbak Septi itu tadi udah menjelaskan ya ini kira-kira Mbak Septi pandangannya gimana. Mbak Septi udah mengerjakan homework juga, udah bisa memunculkan nih kira-kira pandangan Mbak Septi ke depannya kayak mau gimana. Terus sekarang juga kita udah memiliki Mbak Septi kira-kira maunya seperti apa, tujuannya seperti apa, dan Mbak Septi bilang tujuannya Mbak Septi pengen menjadi HRD di perusahaan. Terus Mbak Septi juga udah memunculkan nih kira-kira langkah-langkah apa yang bakal Mbak Septi lakukan ke depannya gitu kan. Nah, karena seperti Mbak Septi udah punya gambaran nih, nah bisa nih mungkin Mbak Septi simpulkan perasaan Mbak Septi setelah mengikuti konseling ini. Saya jadi merasa bisa mengambil keputusan dan berani berbicara dan berdiskusi sama anak-anak saya kan. Saya jadi bisa menentukan pilihan kalau saya mau langsung kerja saja. Itu juga orang tua membolehkan saya langsung bekerja. Jadi Mbak Septi kemarin sudah mencoba udah mulai diskusi ya sama kedua orang tua Mbak Septi gitu. Nah, karena mungkin udah ya Mbak Septi bisa memunculkan tujuan, Mbak Septi juga udah bisa action walaupun masih bertahap-tahap nanti gitu. Kira-kira kayak gitu aja ya Mbak Septi ya. Semoga kedepannya Mbak Septi tetap bisa menyelesaikan S1 dengan lancar, mendapat kerja yang baik dan bisa memberi tujuan Mbak Septi menjadi HRD gitu. Nah, kebingungan yang Mbak Septi rasakan itu bukan tanda kegagalan yang Mbak Septi, jadi itu tanda kalau Mbak Septi itu lagi mencari jalan hidup yang paling tepat untuk Mbak Septi. Semoga kedepannya Mbak Septi sukses selalu, mendapatkan kerja yang baik dan mendapatkan pengalaman yang lebih banyak gitu. Oke, kalau kayak gitu sepertinya udah, saya pamit ya Mbak Septi. Salam
Assalamualaikum. Iya,